Sepatu basket sekarang tak hanya jadi suatu hal yang dipakai, namun sudah jadi sebuah industri. Terbukti sepatu basket biasanya termasuk sepatu yang sangat mahal kalau dibandingkan dengan sepatu-sepatu olahraga lain. Berbicara tentang sepatu basket, pasti semua orang ingin memamerkannya di tengah lapangan, termasuk pemain NBA. Tapi ternyata ada beberapa sepatu basket yang dilarang dipakai NBA karena berbagai alasan, bahkan alasan yang absurd. Akan kami bahas dalam 7 sepatu yang dilarang dipakai di NBA. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Nike Airships Black and Red. Sepatu ini sebenarnya sudah tak dilarang lagi di NBA, namun pernah dilarang ketika pertama rilis. Sepatu-sepatu dari brand Jordan tergolong sepatu yang sangat mahal. Michael Jordan adalah pemain yang sangat hebat, bahkan sejak ia di kuliah, ia sudah terkenal di satu Amerika. Dan dikatakan salah satu prospek NBA terbaik pada NBA Draft 1984. Dan benar saja, ia dipik di urutan 3 NBA Draft 1984 ke Chicago Bulls. Jordan pun terikat kontrak dengan Nike di musim pertamanya itu pada bulan Oktober, hingga ia dibuatkan signature shoes sendiri. Dan pada 18 Oktober 1984, Jordan memakai sepatu yang sudah didesain dengan Nike ini. Berwarna dominan merah dan hitam saat pertandingan persahabatan melawan New York Knicks. Namun sepatu yang dipakai ternyata tidak senada dengan jersey putih yang dipakai oleh Michael Jordan saat tanding. Di zaman sekarang, aturan warna sepatu harus senada dengan warna jersey memang sudah lebih longgar. Tapi di zaman itu, peraturan warna senada masih sangat ketat. Bahkan saat itu, sepatu yang dipakai pemain harus senada juga dengan rekan-rekan setimnya, dan harus 51% berwarna putih. Jadi sejak itu, Jordan dilarang memakai sepatu Nike Airships Black and Red itu. NBA akan mendendanya $5.000, sekitar 216 juta rupiah sekarang, tiap kali Jordan melanggar aturan ini. Alhasil Jordan pun berganti sepatu menjadi Nike Airship dengan dominan warna merah putih. Meskipun begitu, sepatu Airships Black and Red ini tetap diproduksi oleh Nike bagi pemain-pemain di luar NBA. Jordan Melo 10. Lagi-lagi sepatu ini dilarang karena ada warna yang menarik bagi kita, namun mengganggu penglihatan pemain-pemain yang ada di lapangan. Jordan Melo adalah signature shoes dari bintang NBA Carmelo Anthony. Namun di Jordan Melo 10 yang rilis pada Januari 2014, terdapat kepingan seperti perak warna silver yang dianggap dapat mengganggu penglihatan pemain serta penonton televisi. Sebenarnya Carmelo sengaja menambahkan kepingan perak ini sebagai hal yang menarik perhatian orang yang melihatnya, tentu karena warnanya itu. Tapi sayangnya, cahaya dari lampu di arena akan memantul melewati kepingan perak itu, yang pastinya akan mengganggu penglihatan. Tak hanya itu, namun juga karena alasan keamanan. Karena takutnya kepingan perak ini terlepas dan karena desainnya juga tajam, maka akan membahayakan pemain-pemain bahkan penonton di lapangan. Di sisi lain, Melo masih tetap membutuhkan sepatu baru. Jadi Nike memutuskan untuk mendesain ulang sepatu tersebut dan mengganti kepingan perak dengan bahan lain yang berwarna hitam dan tidak memantulkan cahaya serta tak membahayakan. APL Concept 1. Untuk sepatu ini ternyata dilarang karena alasan yang masih masuk akal sih. Pada musim 2010-2011, tim Boston Celtics yang saat itu baru saja masuk final namun kalah, ingin mencoba memakai sepatu baru saat playoff nanti. Dan mereka sepakat memilih sepatu APL Concept 1 ini. Sepatu ini ditemukan oleh perusahaan Athletic Propulsion Lab yang didirikan oleh kembar Adam dan Ryan Goldston. Namun semua sepatu yang dipakai oleh pemain NBA harus terbukti sudah dites oleh pihak NBA sendiri. Jadi mereka harus mengetes sepatu APL ini terlebih dahulu. Dan ternyata ditemukan bahwa sepatu ini terbukti menambah kemampuan lompat dari pemakainya sekitar 7,5 cm. Wow, banyak banget kan? Jadi bayangin aja lompatan kalian nambah 7,5 cm pakai sepatu ini. Pastinya sangat berguna. Tapi sayangnya itu sama aja kayak kita pakai cheat. Sama juga kalau di NBA, pemain NBA dilarang pakai narkoba atau obat-obatan yang menambah performa. Sepatu ini sebenarnya dibuat dan ditujukan untuk pemain-pemain pendek NBA yang kesulitan untuk melompat tinggi melewati hadangan pemain besar tinggi. Dan akhirnya NBA memutuskan untuk melarang sepatu ini untuk dipakai oleh seluruh pemain NBA. Dan menjadi sepatu pertama yang dilarang karena menambah kemampuan lompat pemain secara instan. Tapi di sisi lain, berita larangan sepatu oleh NBA ini justru membuat sepatu ini booming dan membuat sepatu ini makin laku di pasaran. Bahkan pembuatan seluruh sepatu yang memakan waktu 9 bulan ludes dalam 3 hari saja. Bahkan banyak pemain-pemain NBA yang juga secara diam-diam membeli sepatu ini. Namun tak bisa diungkap siapa saja yang membelinya karena kebanyakan pemain NBA terikat kontrak sepatu dengan sebuah brand. Kyrie 1 Deceptive Red. Kyrie Irving memang pemain dengan sejuta kontroversi. Bulan lalu ia memimpin Nets mendapatkan 12 kemenangan beruntun dan bangkit dari keterpurukan.
Kita semua tahu bahwa di awal musim Nets sempat terpuruk, namun karena kemenangan beruntun itu, Nets sempat di peringkat teratas di seluruh tim NBA. Tapi tiba-tiba beberapa waktu lalu, sebulan setelah ia membawa 12 kemenangan beruntun, ia minta keluar dari Brooklyn Nets. Dan benar saja ia di-trade ke Dallas Mavericks. Jadi apakah memang Kyrie sengaja memanfaatkan momentum tersebut untuk menaikkan nilai trade-nya demi keluar dari Nets? Tapi di sisi lain, Kyrie pernah didenda karena memakai sepatu yang tak senada dengan warna timnya, yaitu ketika ia masih main di Cleveland Cavaliers. Kyrie saat itu memakai sepatu Kyrie One Deceptive Red yang dominan merah, padahal merah bukanlah warna dari tim Cavaliers yang identik dengan warna coklat dan biru. Alhasil, Kyrie pun didenda oleh NBA. Yeezy Basketball. Sepatu Yeezy adalah salah satu sepatu mahal dambaan pecinta sneakers. Dengan desainnya yang unik namun sangat keren, tak heran sepatu ini dihargai sangat fantastis. Tapi sebenarnya sepatu milik artis Kanye West ini sempat mencoba masuk ke pasar sepatu pemain NBA, tapi sayangnya gagal. Kanye menyasar para pemain NBA di level menengah, pemain-pemain yang susah atau belum mendapatkan kontrak sepatu dari brand manapun. Sepatu Yeezy Basketball dilarang dipakai, dikarenakan di bagian sol dari sepatu ini terdapat bahan reflektif 3M atau bahan yang bisa menyala saat gelap. Jadi hal ini dianggap mengganggu penglihatan dari para penonton televisi maupun fans di NBA. Namun di sisi lain, jika bagian reflektif dari sepatu ini dihilangkan, pihak NBA berkata bahwa sepatu tersebut bisa saja diperbolehkan di NBA setelah melalui berbagai tahap tes. Tapi melihat berbagai kontroversi yang sedang dialami Kanye West dan Yeezy sekarang, kayaknya hal itu nggak akan terwujud ya. Curry 4. Shooter terbaik dalam sejarah NBA ini punya deal sepatu dengan brand yang tak terlalu besar, tak seperti Nike atau Adidas, tepatnya brand Under Armour. Alasannya karena Under Armour adalah brand yang benar-benar peduli dan memperhatikan Curry di awal-awal karirnya, sehingga hati Curry serta keluarganya mau berkontrak dengan Under Armour. Namun ada salah satu desain sepatu Stephen Curry yang bermasalah, sehingga dilarang dipakai saat di NBA. Pada 2017, Nike menandatangani kontrak besar dengan NBA dalam hal pembuatan jersey. Jadi semua tim NBA menggunakan jersey buatan Nike. Dan pada 2018, saat pertandingan Chinese New Year atau Imlek, Warriors menggunakan jersey dengan desain naga yang bernuansa Imlek. Curry pun juga memakai sepatu yang bernuansa Imlek dengan warna yang senada. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja kan? Masalahnya ada pada brandnya, di mana sepatu Curry adalah sepatu brand Under Armour, yang tentu adalah kompetitor dari Nike. Jadi Nike dan NBA pun sepakat melarang Curry untuk memakai sepatu tersebut karena desain Imlek hanya boleh ada di sepatu milik Nike, bukan brand lain. Hyperdunk Stranger Things. Karl Anthony Towns adalah bintang muda NBA yang sedang di masa prime-nya. Ia salah satu center terbaik NBA sekarang. Sayangnya ia berada di tim yang buruk sekaligus tim tak terkenal. Jadi kalau ia tak pindah tim, mungkin talentanya akan terbuang sia-sia. Selain punya ritual sebelum game yang absurd di mana ia suka menonton pertarungan gorila setiap sebelum bertanding, ia pernah punya pengalaman dilarang memakai sebuah sepatu. Towns adalah fans berat dari serial Netflix Stranger Things. Dan ia pun bekerja sama dengan Nike sekaligus Stranger Things untuk mempromosikan serial tersebut lewat sebuah sepatu, tepatnya sepatu Nike Hyperdunks. Namun NBA melarang tindakan promosi merek lain yang tak punya kerjasama sama sekali dengan NBA. Jadi Karl Towns terpaksa tak boleh memakai sepatu itu. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @yeezysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.